Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Profesi Kedokteran Gigi Unjani. Di sini kami akan menjelaskan tentang gusi bengkak dan berdarah pada remaja pubertas. Gusi merupakan jaringan lunak dalam rongga mulut yang menutupi tulang dan melindungi gigi. Gusi yang sehat ditandai dengan warna merah muda, tidak goyah saat disentuh, stabil, dan tekstur berbintik seperti kulit jeruk. Salah satu masalah pada gusi yang sering dialami adalah gingivitis. Gingivitis merupakan sebuah reaksi inflamasi gingiva yang disebabkan oleh akumulasi plak pada sepanjang tepi gingiva dan sebagian respon inflamasi terhadap produk bakteri. Gingivitis ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi merah gelap, bengkak, dan terjadi perdarahan. Gingivitis disebabkan oleh penumpukan mikroorganisme yang membentuk suatu koloni, kemudian membentuk plak gigi pada tepi gusi. Selanjutnya, bakteri penyebab gingivitis ada Streptococcus mutans dan Streptococcus sanguis, Provotella intermedia, Provotella lucei, Capnocytophaga sp, Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Capnocytophaga ochracea, dan Actinomyces viscosus. Bakteri ini merupakan bakteri pembentuk plak kalkulus sehingga menyebabkan gingivitis. Bakteri utama menyebabkan gingivitis adalah Porphyromonas gingivalis. Selain bakteri, ada pula faktor pendukung yang menyebabkan gingivitis. Di antaranya ada faktor lokal dan sistemik. Faktor lokal disebabkan oleh gigi berlubang, tambalan yang buruk, tumpukan makanan, gigi palsu yang tidak sesuai, pemakaian alat ortodonti, dan gigi yang tidak teratur. Untuk faktor sistemik, itu ada nutrisi, hormonal, hematologi, gangguan psikologi, dan penggunaan obat-obatan. Gingivitis sering terjadi pada anak usia muda yang memasuki masa pubertas. Gingivitis tersebut akibat dari perubahan pada sistem endokrin seperti perubahan hormonal selama siklus menstruasi, menyebabkan ketidakseimbangan hormon akibat peningkatan hormon seks khususnya estrogen dan progesteron. Pubertas dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, tahap prapubertas, yang kedua, tahap pubertas. Tahap prapubertas adalah periode sekitar 2 tahun sebelum pubertas ketika anak pertama kali mengalami perubahan fisik yang menandakan kematangan seksual, sedangkan usia pubertas adalah titik pencapaian kematangan seksual. Terjadi peningkatan hormon endokrin yang dengan tingkat rendah pada tahap prapubertas, sedangkan pada tahap pubertas terjadi peningkatan hormon endokrin dengan tingkat tinggi. Peningkatan hormon seks tersebut dapat menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah serta meningkatkan kepekaan terhadap iritasi lokal yang disebabkan oleh bakteri dalam plak. Ada beberapa cara penanganan gusi bengkak dan berdarah, di antaranya menyikat gigi, menggunakan alat bantu seperti dental floss, interdental brush, tongue scraper, lalu perawatan pembersihan karang gigi atau scaling, dan penggunaan obat kumur seperti chlorhexidine ataupun daun sirih. Manfaat menyikat gigi adalah 1. Membersihkan gigi dari makanan, noda, dan kotoran. 2. Mencegah gigi berlubang. 3. Mencegah bau mulut. 4. Mencegah pembentukan karang gigi yang menyebabkan kerusakan gigi dan penyakit gusi. Cara menyikat gigi yang baik dan benar: tempatkan pasta gigi pada sikat gigi. Tempatkan sikat gigi dengan sudut 45 derajat pada permukaan gigi.
Bulu sikat harus menyentuh batas kedua permukaan gigi dan gusi. Gerakan sikat dengan gerakan kecil, perlahan, dan memutar pada gigi atas dan bawah. Bersihkan permukaan dalam gigi belakang dengan cara menggerakkan sikat ke arah depan dan belakang dengan perlahan. Bersihkan bagian dalam permukaan gigi depan atas dengan mengarahkan kepala sikat secara vertikal, kemudian sikat dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara perlahan. Bersihkan bagian dalam permukaan gigi depan bawah dengan mengarahkan kepala sikat secara vertikal, kemudian sikat dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara perlahan. Gerakan sikat ke depan dan ke belakang untuk membersihkan permukaan kunyah gigi. Tidak lupa menyikat lidah dengan menempatkan sikat pada bagian atas lidah dengan gerakan perlahan dari belakang ke depan. Ingat, berkumur cukup 1 kali dengan air. Jangan berkumur terlalu banyak. Kegunaan pasta gigi dapat berkurang karena zat fluorida yang seharusnya dapat mencegah gigi berlubang malah terbuang bersama air. Menyikat gigi sebaiknya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Waktu ideal yang diperlukan untuk menyikat gigi adalah 2 menit. Ganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali atau ganti jika bulu sikat sudah rusak. Setelah menyikat gigi, gunakan alat bantu seperti dental floss untuk membersihkan daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi. Caranya, ambil benang gigi sepanjang 45 cm dan lilitkan kedua ujung benang pada jari tengah tangan kanan dan kiri. Pegang erat benang gigi dengan dibantu oleh ibu jari dan jari telunjuk. Selipkan benang gigi secara perlahan pada salah satu celah gigi. Gerakan benang naik turun secara lembut dan perlahan agar tidak melukai gusi. Ulangi ke sela-sela gigi lainnya. Gunakan benang gigi minimal sekali setiap hari. Untuk penanganan gusi bengkak dan berdarah, dapat dilakukan perawatan scaling. Perawatan scaling adalah prosedur untuk membersihkan serta menghilangkan plak dan karang gigi yang menempel pada gigi. Selanjutnya, penggunaan obat kumur. Berikut obat kumur yang direkomendasikan untuk masalah gusi bengkak dan berdarah pada usia pubertas. Yang pertama, obat kumur chlorhexidin. Cara penggunaannya, kumur 2 kali sehari setelah menyikat gigi selama 1 menit. Yang kedua adalah obat kumur daun sirih. Cara penggunaannya, kumur 2 kali sehari setelah menyikat gigi selama 30 detik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian informasi dan paparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.